Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan seru menarik tentang berita Timnas Indonesia hari ini. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's go! Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang memastikan Ngerinya diri putaran lolos ke ketiga putaran Piala ketiga Dunia. kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Indonesia bukan negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke putaran ketiga sepanjang sejarah, Thailand, Vietnam. melainkan Thailand. Itu terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu Thailand yang diasuh mantan pemain Kia Tisuk Sinamuang tampil ngosak-ngasik di putaran kedua. Gajah Perang bahkan menduduki puncak klasemen grup F, padahal di sana ada tim seperti Irak. Sayangnya kedikdayaan Thailand cuma sampai di putaran kedua. Di putaran ketiga si gajah terkena penyakit, tak satu pun kemenangan diraih. Dalam 10 laga, Thailand cuma meraih 2 kali seri dan 8 kali kalah. Nasib setali 3 uang dialami oleh Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Nguyen lolos setelah menjadi runner-up grup G di bawah Uni Emirat Arab di putaran kedua. Saat itu Vietnam juga satu grup dengan Indonesia. Namun Indonesia yang tak meraih satupun kemenangan berada di posisi paling buncit. Setelah lolos ke putaran ketiga, anak asuh Park Hang-seo mengulangi kegagalan Thailand dengan hanya menjadi juru kunci grup B. Sekali menang, sekali imbang, dan 8 kekalahan adalah hasil yang mereka terima. 8 kali kekalahan. Berkaca dari apa yang dialami Vietnam dan Thailand, negara dari Asia Tenggara tidak pernah bisa berbicara banyak di putaran ketiga. Baik Thailand maupun Vietnam sama-sama menjadi juru kunci. Itu berarti jangankan lolos ke Piala Dunia langsung, lolos ke putaran keempat saja bagi negara Asia Tenggara sangatlah sulit. Ini tentu menjadi alarm buat timnas Indonesia. Bukan berarti pesimis dan meremehkan Jai Itses dan kawan-kawan, hanya saja mencoba bersikap realistis. Saya optimis. Tim-tim yang lolos langsung ke Piala Dunia dari putaran ketiga adalah tim-tim yang cukup sering langganan ke Piala Dunia. Mereka adalah Korea Selatan, Jepang, Iran, hingga Arab Saudi. Sementara tim yang akan lolos ke putaran keempat umumnya adalah negara-negara dari Timur Tengah dan Australia. Lalu apakah kita mesti pasrah? Sebagai pecinta timnas Indonesia yang bisa dilakukan hanyalah berdoa dan terus memberi dukungan. Sementara para pemain timnas harus tetap berusaha dan istiqomah di jalan yang benar. Karena istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Oh, teman-teman, saya nggak tahu kenapa ya memiliki feel yang baik soal ini. Saya optimis teman-teman ya. Bahkan saya percaya Indonesia masa 8 kali pertemuan 8-8-nya kalah seperti Thailand sama Vietnam. Saya percaya dalam 8 kali 4 kali menang lah ya. 4 kali menang. Saya percaya Indonesia bakal 4 kali menang dalam round ketiga ya. Semoga saja bisa mendapatkan 4 kali kemenangan. STY ditantang legenda Belanda, media Asia mulai gerak. STY ditantang legenda Belanda, media Asia mulai gerak. Kenapa ini? Akhirnya timnas pusat Belanda tantang timnas cabang Garuda. Timnas Belanda level junior, senior, wanita bakal berkunjung ke Indonesia. Oh my god, ini seru ini. Kabar mengenai lolosnya timnas Indonesia Swan Sintang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah terdengar sampai Eropa. Ketangguhan timnas Indonesia itulah yang membuat salah satu gelandang legendaris tim nasional Belanda ini menantang skuad Aswan Sintayong. Sebelum ini, Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB Gijdia sampai menemui langsung Ketum PSSI Erick Thohir, yakni untuk mengadakan pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Belanda bersedia untuk bekerja sama dalam bidang sepak bola bersama timnas Indonesia. Salah satu poin penting dari hasil pertemuan tersebut ialah Belanda sepakat kalau tim nasional mereka dari level junior, senior hingga perempuan bakal berkunjung ke Indonesia. Wow. Wacana ini kemudian ini mendapatkan tanggapan dari legenda Edgar Belanda Davids, ya? Edgar David yang cukup mengetahui tentang perkembangan sepak bola Indonesia.
Ex pemain Juventus dan Inter Milan itu bahkan tak segan menantang skuad Garuda agar mau berhadapan dengan Belanda dalam laga persahabatan. Edgar Davids pun mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar bakal merasakan dukungan supporter di Indonesia apabila pasukan Sintayong bersua dengan Belanda. Sementara itu, media Asia pun mulai kepanasan dengan progres-progres yang diperlihatkan oleh timnas Indonesia. Mereka terus menyoroti langkah-langkah yang ditempuh Garuda sebagai persiapannya. Bahkan media Vietnam secara khusus menyoroti sikap Erick Thohir yang mempersiapkan diri untuk menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ini pasti akan terrealisasi ini sih. Kita tunggu saja tanggalnya kapan akan dilaksanakan untuk ya liga atau pertandingan persahabatan atas timnas Belanda, timnas pusat sama timnas cabang katanya. Nah, ini lucu ini. Para pemain timnas jika udah pada gemuk. Oke, ini Witan kah? Hernando. Kelihatan bapak-bapak sekali, teman-teman. Elkan. Oke. Oh, Premon. Udah lebih sangar kita lihatnya, teman-teman ya. Jadi lebih sangar mukanya. Jadi lebih kelihatan lebih preman. Oh, Sandy Walsh. Asnawi kelihatan ya masih boleh lah ya. Bang Jai. Nggak apa-apa, masih kelihatan proporsional teman-teman ya. Karena dia kan tinggi, jadi tinggi gemuk nggak apa-apa. Masih kelihatan bagus ya. Oke. Nggak cocok ya. paling lucu ya. Paling lucu Ferdinand. Ini pakai filter apa kah? Ivar. Cina jilat ludah sendiri usai remehkan Indonesia saat Jepang grup C, ingatkan soal kejutan timnas. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang masih berlangsung bulan September mendatang. Namun saat ini sudah ada beberapa berita yang membahas soal peluang-peluang tim yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Cina, di mana ada media Cina yang membahas soal peluang negaranya di grup C. Bahkan media itu juga menyinggung soal peluang Cina yang bakal bertemu dengan Indonesia. Menurut media Cina, Indonesia adalah sebuah tim yang mudah dikalahkan jika tidak memakai pemain naturalisasi. Sebuah anggapan yang kini membuat Cina mendapatkan peringatan dari tim-tim lain, khususnya tim peserta di grup C. Dan untuk itu inilah cerita di balik drama yang terjadi setelah timnas Indonesia diremehkan oleh media Cina. Saat Jepang dan tim grup C ingatkan soal kejutan timnas, media Cina sebut negaranya akan kesulitan lawan timnas Indonesia, tapi tanpa pemain naturalisasi skuad Garuda mudah dikalahkan. Iya, berdasarkan dari judul artikel tersebut, media Cina memprediksi jika negaranya akan kesulitan melawan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia saat ini dihuni banyak pemain keturunan. Faktor inilah yang membuat tim Garuda lebih kuat dari sebelumnya. Karena pemain keturunan yang dimiliki timnas memiliki kualitas yang sangat cukup untuk bersaing dengan pemain-pemain lain di grup C. Hal inilah yang membuat Cina khawatir karena mereka tak menyangka jika tim seperti Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang sepak bola. Yes. Namun meski memuji skuad terkini dari Indonesia, media Cina tadi juga menyatakan jika timnas Indonesia akan mudah dikalahkan jika mereka tidak memiliki pemain keturunan. Itu berarti sama saja Cina meremehkan pemain lokal dari skuad Garuda. Wajar jika Cina meremehkan skuad Garuda, karena secara head to head mereka masih unggul atas tim Garuda. Di mana dalam 17 pertemuan yang terjadi, Cina mampu meraih 11 kemenangan, 3 kali kalah dan sisanya berakhir seri. Cina percepat proses pemain naturalisasi. Setelah menyinggung Indonesia yang memakai pemain naturalisasi, Cina nyatanya juga ikut-ikutan.
Sebenarnya hal ini sudah lama dilakukan oleh Cina untuk memperkuat tim mereka. Tapi khusus pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Cina mau menambah pemain naturalisasi lagi. Pemain yang saat ini menjalani proses naturalisasi bersama Cina adalah Sergino dan Oscar Maritu. Dua nama tersebut kabarnya akan dipercepat prosesnya supaya bisa bermain di babak ketiga nanti. Berita ini sendiri berasal dari media Vietnam, yakni Sohal VN, yang menyebut jika Cina juga akan memakai pemain naturalisasi untuk melawan timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Cina. Sebelum dua nama tadi, Cina sejatinya sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi. Mereka adalah El Quezon. Ya, jelas sekali mereka menyadari bahwa Indonesia sekarang, ya mereka menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam gencar-gencarnya melakukan proses naturalisasi, mencari bakat-bakat yang punya darah keturunan Indonesia sendiri itu, dan kemudian mereka panggil untuk ikut menggunakan bakat dan talenta mereka untuk memperkuat timnas Indonesia, itu disadari betul oleh Cina. Makanya mereka mengatakan akan kesulitan, dan mereka mau melakukan hal yang sama dengan Indonesia dengan cara melakukan naturalisasi juga. Ya, saya tuh tetap optimis, dan mereka tim-tim besar pun mempunyai firasat dan feeling yang sama tentang bagaimana adanya kejutan dari timnas Indonesia yang mungkin di dalam grup C, mungkin Indonesia yang paling tidak diunggulkan karena mungkin menurut mereka paling lemah. Tapi saya percaya teman-teman ya, saya optimis bahwa Indonesia paling tidak ya bisa mendapatkan 4 kemenangan, dan ada di posisi 3 dan 4 saja itu sudah luar biasa. Ya, kita berharap saja yang terbaik. Mungkin ya, kalau soal berbicara realistis saja, STY, pengamat-pengamat bola, Pak Erick Thohir juga pun tidak terlalu meyakini, tidak terlalu teman-teman ya, optimis soal kita bisa mendapatkan lolos ke Piala Dunia teman-teman ya. Mereka pun menyadari selalu realistis. Tapi untuk melihat kekuatan yang ada, seperti yang Coach Justin sampaikan, ini adalah pencapaian 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, tapi kita sudah capai hari ini. Bisa saja terjadi percepatan terjadi, dan pencapaian Indonesia masuk Piala Dunia yang adalah mungkin 10 tahun ke depan ya, sudah bisa kita capai di era ini. Karena ini saya pikir adalah masa keemasan dalam sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Terus doakan yang terbaik. Kita harus benar-benar memberikan support yang positif kepada timnas kita supaya bisa meraih hasil yang maksimal. Saya pamit dulu, see you on the next video, and God bless.